Halo, jangan pecah. Apa kabar kalian yang masih di rumah aja? Puji Tuhan, saya berharap teman-teman dalam keadaan baik dan tetap baik. Tetap berharap kepada Sang Pencipta. Kali ini kita akan membahas tentang YouTuber yang memberi bantuan sampah kepada transgender. Saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi kita akan bahas. Emang salah ya kalau buat konten prank atau ngeprank? Pertanyaan menarik. Kita akan bahas ini hukumnya. Jangan pecah. Sebelum saksikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi updatean video terbaru dari kami. Stay on my channel. Bagi teman-teman, jangan pecah yang punya persoalan hukum atau punya kerabat atau keluarga yang punya persoalan hukum dan belum selesai, baik itu di tingkat kepolisian ataupun di tingkat-tingkat yang lain, jangan lupa untuk masukkan ke dalam kolom komentar di bawah dan kita akan coba bahas dan memberikan solusi dan juga menjadi pembelajaran kepada kita semua tentang hukum itu sendiri. Nah, baik teman-teman, langsung ke topik kita. Secara hukum, bergurau atau bercanda atau yang lebih dikenal dewasa ini dengan sebutan prank itu tidak dilarang secara hukum. Dalam arti tidak ada larangan untuk melarang orang untuk membuat suatu konten prank di dalam kanal media sosialnya, termasuk kanal YouTube. Nah, tetapi in case kalau kita melihat kok konten prank yang dibuat oleh YouTuber di Bandung itu kemudian berujung pada usutan di kepolisian. Nah, kalau kita melihat berarti ada yang salah di sana, something wrong. Kalau kita melihat juga bahwa konten yang dibuat ini adalah konten di mana seorang YouTuber memberikan bantuan, tetapi bantuan itu berisikan sampah dalam tanda kutip. Nah, kepada seorang transgender, ini yang dinilai bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. So, apa yang salah ya dengan konten ini? Artinya, kalau tidak dilarang, kok bisa berurusan dengan hukum? Nah, yang salah adalah isi konten. Isi konten pranknya itu seperti apa dan bagaimana? Ini yang salah. Maksudnya, sejauh atau selama konten itu tidak atau masih dalam tataran yang wajar dan tidak melanggar nilai-nilai atau norma-norma sosial di masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka selama itu juga konten itu ya sah-sah saja untuk kita buat. Tetapi ketika sudah ada pihak yang merasa menempatkan dirinya sebagai korban terhadap konten prank yang kita buat, maka selama itu juga konten kita patut untuk dipersoalkan secara hukum. Kalau kita melihat di aturan hukumnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik itu di Undang-Undang Nomor 11 2008 ataupun Undang-Undang perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di sana jelas dikatakan bahwa perbuatan yang dilarang adalah bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau dengan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, dalam konteks ini diatur secara hukum. Maka di pasal 45 di aturan perubahannya dikatakan di sana di angka 3 bahwa ketika melanggar ketentuan di pasal 27 tadi, maka yang bersangkutan dipidana dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Nah, dalam kasus ini kita belajar bahwa seharusnya pemuda-pemudi kita harus lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, termasuk YouTube. Bahwa di sana ada konten-konten kreatif yang bisa menghibur orang, iya, tetapi di sana juga ada sisi moderat yang potensi merugikan orang lain sangat besar. Sehingga
kita sebaiknya lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, sehingga tidak ada lagi anak-anak muda, pemuda-pemudi Indonesia yang berurusan dengan hukum hanya karena kekeliruan atau kesalahan bermedia sosial. Dan juga kita melihat di pemberitaan baru-baru ini, oknum YouTuber itu sudah membuat video permohonan maaf, tetapi lagi-lagi video yang dibuat itu adalah video yang tidak benar atau berpura-pura, sehingga ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan semakin memperbesar masalah yang awalnya sudah dilakukan. Nah, sebaiknya oknum YouTuber ini dengan segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan mengakui kesalahannya, tetapi juga meminta maaf kepada transgender yang menjadi korban dalam konten pranknya itu. Ini akan lebih membuat suasana lebih kondusif dan juga membuat nama baiknya kembali bisa terbangun di masyarakat, khususnya di dunia YouTube, terutama subscribernya. Nah, inilah yang bisa kita ulas dalam kesempatan kali ini, dan semoga ini bernilai manfaat. Tentu saya tidak bisa memuaskan kita semua dengan penjelasan dengan waktu yang terbatas, tapi paling tidak kita mau belajar, ada inti dan ada pembelajaran dari setiap masalah yang ada. Tetap bijak bermedia sosial dan jangan pecah. Ya, itu tadi videonya. Semoga bermanfaat dan jangan pecah.